hamba Allah itu bukan cuma kita, tapi Allah memperlakukan kita seolah-olah kita itu hamba satu-satunya, dirawat, dipelihara dari kita keluar dari rahim ibu kita sampai sekarang. Tapi wa anta, sedangkan engkau itu tahdimuhu, melayaninya, kita melayani Allah dalam hal ibadah tentunya. Ka'anna laka, seakan-akan kamu punya roban, Tuhan, goyrohu, selainnya. Kontras. Di satu sisi Allah ngurusin kita seakan-akan gak ada makhluk lagi selain kita, sehingga kita difasilitasi beraneka ragam kebutuhan duniawi. Di sisi lain kita beribadah kepada Allah santai-santai, seakan-akan Tuhan kita banyak banget. Masih ada yang lain, terus sembahyang lain aja gitu. Paham gak maksudnya? Termasuk Kanjeng Nabi. Nabi itu sampai helmnya itu Pak tembus dengan anak panah. Itu darah yang bertetes ditahan sama Rasul pakai tangan. Udah banyak diusapin ke badan. Ini darah yang netes ditahan sama Rasul. Jangan sampai jatuh ke bumi. Selesai perang itu sahabat nanya, ya Rasul, kenapa nggak kau lepaskan saja itu tetesan darah itu? Rasul bilang, karena malaikat-malaikat penghuni gunung Uhud, termasuk bumi juga ngancem. Wahai Muhammad, satu tetes aja darah jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, saya terbalikin ini gunung Uhud biar mereka mati semua. Nabi Muhammad punya harapan, walaupun mereka kafir, saya punya harapan anak cucunya menjadi orang Islam. Maka ditahan tuh Pak darahnya supaya gak netes ke tanah, sambil nahan rasa sakit. Orang kafir aja masih dibela sama Nabi, apalagi orang Islam. Innallaha yuhibbul awabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang taubat dan orang yang suka mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Banyak ya lafaz-lafaz. Nah, walaupun Allah nggak butuh, Allah punya sifat cinta. Nah, yang kita andelin tuh cintanya itu berhubungan sama orang yang dia nggak butuh sama kita aja susah. Kita butuh sama dia lah, dia kagak butuh sama kita, susah Pak. Lah ini kita hubungan sama Allah yang nggak perlu apapun dari kita, lebih susah lagi. Untungnya Allah masih punya sifat suka, tadi itu. Allah senang orang yang taubat, yuk kita jadi orang yang taubat. Allah senang orang yang mensucikan diri, yuk biasain hidup bersih. Ya, kalau bisa kemana-mana dawamul wudu, karena Allah senang sama orang kayak begitu. Ya, dan seterusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Masih melanjutkan penafsiran lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Al-faidatu, adapun faedah as-sadisatu yang keenam. Innahu, sesungguhnya Allah itu yamliku, memiliki, ibadan, akan hamba-hamba, goyroka, selain engkau. Ini musonef kitab memberi teguran pada kita, diingetin kita bahwa hamba Allah itu bukan cuman kita, ya, bukan cuman saya, bukan cuman Pak Jiwagimin, ya, bukan cuman Pak Nasir, bukan, banyak hambanya Allah. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Qala, berfirman Allah, ini surah Al-Mudassir ayat 31 kalau nggak salah.
Wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang mengetahui junuda rabbika, akan tentaranya Tuhanmu, maksudnya makhluknya Tuhanmu, illa huwa, kecuali dia sendiri, yaitu Allah. Wa anta, dan adapun engkau, kita nih, laisa laka, tidak adalah bagi kamu, Rabbun, Tuhan, siwahu, selain dia. Nah ini kontras ya Pak. Di satu sisi makhluk Allah banyak, bukan cuman kita doang. Di sisi lain Tuhan itu cuman satu, yaitu Allah. Nah dari sini aja udah bisa kita gambarin ya. Berarti yang butuh itu siapa? Kita sebagai makhluk yang butuh Allah, atau Allah sebagai Tuhan yang butuh kita? Kira-kira yang butuh siapa? Kita ya. Sepakat ya? Ada nggak yang merasa nggak butuh Allah? Ah saya kagak butuh. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh kalau ada bahaya, itu kafir ya. Nggak sampai. Setiap makhluk itu pasti butuh Allah, walaupun dia orang kafir. Walaupun dia nggak beribadah, nggak nyembah Allah, tetap dia butuh Allah. Ya. Jadi di satu sisi makhluk Allah banyak, ya, yang mengharap anugerah Allah banyak, yang mengharap nikmat Allah banyak. Di sisi lain Tuhannya itu ya cuma satu, Allah. Dengan kata lain, kita itu sedang bersaing dengan makhluk yang lain. Gitu. Ya saya bersaing sama Pak Jiwagimin gitu ya, bersaing sama Pak Didin, bersaing sama Pak Nasir, bersaing sama Pak Sahril tuh. Pokoknya bersaing sama bapak semua. Ini kita sama-sama bersaing dalam mendapatkan nikmat Allah. Bersaing Pak secara nggak langsung. Nah summa anahu, maka kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yurabbiyuka, memelihara kamu, ka'annahu, seakan-akan hal tersebut, maksudnya pemeliharaan Allah, laisalahu, yang tidak ada baginya, abdun, seorang hamba pun, siwaka, selainmu. Tuh. Walaupun kita bersaing dengan makhluk Allah yang lain, bukan cuma manusia, tapi juga bersaing dengan hewan, tumbuhan, bahkan bangsa yang gaib ya, jin, malaikat. Tapi Allah memperlakukan kita seolah-olah kita itu hamba satu-satunya, diramut, dirawat, dipelihara dari kita keluar dari rahim ibu kita sampai sekarang ya, dari kita kecil ya, remaja, menginjak usia balik, dewasa, menikah gitu ya, sampai sekarang sebagian bapak-bapak udah ada yang punya cucu misalnya. Dirawat kita sama Allah seakan-akan gak ada makhluk lain selain kita. Betapa cintanya Allah yang ngerawat kita sedemikian rupa. Tapi, nah ini ditegur sama musonef, sama pengarang kitab. Musonif, mu'alif itu sama, artinya pengarang kitab. Nah ini kita diingetin. Wa anta, sedangkan engkau itu takhdimuhu, melayaninya. Kita melayani Allah dalam hal ibadah tentunya, menyembah Allah. Ka'anna laka, seakan-akan kamu punya Robban, Tuhan, goyrohu, selainnya. Kontras. Di satu sisi Allah ngurusin kita, seakan-akan gak ada makhluk lagi selain kita, sehingga kita difasilitasi beraneka ragam kebutuhan duniawi. Di sisi lain kita khidmah kepada Allah, kita melayani Allah, kita beribadah kepada Allah santai-santai, seakan-akan Tuhan kita banyak banget. Ah masih ada yang lain, ntar gue sembah yang lain aja gitu. Paham gak maksudnya? Wah, ini luar biasa nih sindiran nih. Tapi ya memang manusia diciptakan seperti itu. Makanya dulu ketika Nabi Ibrahim awal-awal jadi nabi Pak, itu kan diangkat tuh, diajak naik ke langit. Nabi itu jalan-jalannya ke langit ya Pak. Kalau kita kan jalan-jalannya ke Ragunan, Taman Safari, City Plaza gitu ya.
Nah kalau Nabi itu diajak jalan-jalannya ke langit, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ketika paman beliau wafat, ya, Abu Thalib wafat, kemudian istri beliau Sayyidah Khadijah wafat, nah itu kan diajak jalan-jalan tuh, refreshing, ya, ke langit yang kita kenal dengan istilah peristiwa Isra Mi'raj, ya. Jadi Nabi itu biasa jalan-jalan ke langit. Nggak usah Nabi, ulama kalau dia sampai kepada ma'rifat, ya, sampai dia kepada kasyafnya, dibuka hatinya, maka insya Allah diberikan karomah untuk sampai jalan-jalan ke langit, ya. Model-model kayak kita mah jangan ngarep, ya. Model-model kita jangan ngarep, yang ada gila ntar, ya. Kalau ulama banyak Pak, ya. Ulama kemarin sempat saya singgung, misalnya kayak Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Ghazali itu bolak-balik, Al-Faqih Al-Muqaddam itu bolak-balik, turun naik itu udah biasa. Emang kalau buat kita yang orang awam nggak kejangkau, Pak. Gimana orang bisa naik ke langit, nggak kejangkau, orang bukan makomnya kita. Lah kita mah sholat aja masih mikirin duit, ya. Model-model wali gak mikirin duit, sholatnya beneran sholat, maksudnya gitu. Nah ini beda, makanya nggak bisa dibayangin. Nah Nabi Ibrahim itu ketika berangkat naik ke langit, diajak jalan sama Allah, dites, ditemuin umat-umat yang menyeleweng, ditemuin sama umat-umat yang gak mau ibadah kepada Allah, umat-umat yang maksiat, diketemuin sama orang yang lagi mabok. Ditanya Nabi Ibrahim sama Allah, wahai Ibrahim, gimana pendapatmu tuh makhluk kayak begitu, manusia kayak gitu gimana? Kata Nabi Ibrahim, matiin aja ya Allah, masih banyak makhluk ini. Matiin Ibrahim, iya matiin, iya. Seketika itu juga dimatiin sama Allah, mati tuh pemabuk. Lewat lagi ada orang mau zina, Ibrahim tuh lihat, ada orang tuh, sekumpulan orang buka rumah bordir, lagi zina tuh. Gimana menurut engkau Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, lagi-lagi matiin aja ya Allah, matiin Ibrahim. Iya, matiin aja. Oh, kayak begitu. Masih banyak manusia yang lain yang nyembah engkau, masih banyak makhluk lain yang nyembah engkau ya Allah. Oh ya gitu, ya udah, saya matiin, dimatiin. Ketemu lagi orang yang melanggar perintah Allah. Setiap ketemu orang kayak gitu, Nabi Ibrahim bilang, matiin aja ya Allah. Masih banyak yang lain. Nabi Ibrahim itu Pak punya keistimewaan, setiap tahun itu selalu motong kambing paling sedikit 1000 buat korban. Jadi korban itu bukan baru pas zaman Nabi Ibrahim pas nyembelih Ismail, ya. Dari sebelumnya pun sudah ada. Cuman pensyariatannya itu pas zaman Nabi Ibrahim. Tapi tradisi korban itu udah ada dari zaman Nabi Adam. Ya, dari zaman Nabi Adam, ketika Nabi Adam punya anak sang pasangan, Qabil sama Iklimah, Habil sama Labuda, disuruh nikahin jangan sama kembaran, jangan sama yang selahiran, jadi disilang, paham ya? Nah jadi disilang. Nah salah satu perintah Allah supaya jadi maharnya, mereka ini kemudian memberikan persembahan, ya. Nah kemudian persembahan itu Habil ini yang menjadi korban pertama. Jadi tradisi korban pertama itu yaitu korban Habil, ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Saya pengen lari ke Nabi Ibrahim nih. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, setiap tahun itu punya adat nyembelih hewan korban bahasa kita. Nah Nabi Ibrahim gak kurang-kurang Pak, paling sedikit nyembelih 1000 ekor kambing, paling sedikit 1000 ekor kambing. Sampai-sampai itu malaikat pada muji Nabi Ibrahim, pada nyanjung Nabi Ibrahim. Wah hebat banget Ibrahim, gak percuma dapat julukan Khalilullah. Nabi Ibrahim kan punya julukan Khalilullah, kekasih yang dicintai Allah. Orang-orang cuman nyembelih 1 ekor, 2 ekor, dia nyembelih 1000 ekor. Hebat banget Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim kelepasan ngomong. Kata Nabi Ibrahim, jangankan kambing, andai kata saya punya anak, waktu itu belum punya anak, Ismail, ya kan, anak pertama kan, belum punya anak. Andaikan saya punya anak, kalau Allah nyuruh saya nyembelih anak saya sembelih. Orang belum punya anak. Nabi Ibrahim nikah dengan istri yang kedua, ya, yaitu Sayyidah Hajar. Istri pertama Sayyidah Saroh, sampai umur 80
belum punya anak tuh Pak. Bayangin 80 tahun belum punya anak. Makanya kalau ada yang belum punya anak sampai 80 tahun gak usah khawatir. Nabi Ibrahim 80 belum punya anak. Nah, karena Sayyidah Saroh ini sadar diri. Ya bahasa kita kalau kata orang Betawi, udah deh bang, kawin lagi aja bang. Nabi Ibrahim sebetulnya nggak enak juga. Ya cuman karena disuruh dan beliau juga pengen punya keturunan untuk melanjutkan dakwah kan. Kamu ikhlas saya nikah lagi, silahkan bang, nggak apa-apa bang untuk melanjutkan dakwah. Nah singkat cerita nikahlah Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Hajar. Nah Sayyidah Hajar ini dulunya pembantunya Nabi Ibrahim, bukan budak loh, hati-hati loh. Ini kadang orang kafir juga nganggapnya Sayyidah Hajar ini budak. Kata Sayyidah Saroh, daripada nyari perempuan lain, udah Sayyidah Hajar aja. Dia sudah lama ikut sama kita, dia sudah bisa dipercaya. Ya udah akhirnya nikahlah dengan Sayyidah Hajar. Singkat cerita baru 1 tahun nikah Pak, Sayyidah Hajar hamil. Nah, yang kemudian melahirkan Nabi Ismail ya. Umur 6 tahun, dalam usia 7 tahun Allah nagih janji Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, ya Allah, ingat gak dulu kamu pernah ngomong apa? Ngomong apa aja Allah? Dulu kamu bilang jangankan 1000 ekor, kalau Allah minta saya ngorbanin anak saya pasti korbanin demi cinta saya kepada Allah. Oh itu dianggap ya? Ya iya dianggap lah itu. Oh begitu ya Allah. Terus gimana? Ya korbanin sekarang kamu punya anak. Dulu kamu ngomong kayak gitu belum punya anak, apa yang dikorbanin? Biasa orang kan kalau lagi nggak punya begitu ya. Biasa kita nggak punya motor nih. Lo kalau punya motor mana gua anterin. Wah, tak kalau udah punya motor lupa. Biasa kayak gitu ya. Gue punya mobil, lo mau tamasya refreshing gua anterin. Mau kemana lo? Gua anterin kalau gue punya mobil. Belum punya mobil, tak kalau udah punya mobil lupa, klakson aja kagak. Allah nagih janji Nabi Ibrahim. Korbanin sekarang aku punya anak. Nah ini biasanya kalau orang Idul Adha yang disampaikan titik di situ tuh. Ya Allah maksudnya apa? Kenapa harus anak saya? Nah ini saya mau tarik ulur yang ke belakang tadi Pak. Di mana Nabi Ibrahim pernah diajak jalan-jalan ke langit, terus diliatin sama Allah makhluk-makhluk Allah yang bermaksiat, makhluk-makhluk Allah yang berbuat dosa. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, matiin aja ya Allah, matiin aja ya Allah, matiin aja ya Allah. Enak banget. Nah ini yang kadang nggak dijelasin nih sama penceramah di Idul Adha biasanya. Nah ini saya sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ingat nggak puluhan tahun yang lalu, ketika pertama kali engkau aku ajak naik ke langit, aku ajak engkau melihat hamba-hambaku yang bermaksiat, aku ajak engkau melihat hamba-hambaku yang melakukan dosa. Apa kata engkau wahai Ibrahim? Masih ingat nggak? Masih ingat ya Allah. Apa kata kamu? Ya matiin aja, matiin aja, matiin aja. Masih banyak hamba yang lain. Nah sekarang coba kamu, aku pinta anakmu dikorbanin, disembelih, dimatiin. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang ayah? Iya ya Allah, padahal saya nggak menciptakan dia. Saya cuman bapaknya yang nunggu bertahun-tahun kehadiran dia. Sakit hati saya ya Allah, kalau engkau harus sampai nyuruh saya membunuh dia, menyembelih dia. Kata Allah, apalagi saya yang nyiptain dia. Kamu enak banget matiin, ini matiin. Kalau bahasa kita tuh, coba perasaan saya gimana dong gitu. Cuma Allah nggak ngomong kayak gitu. Bayangin. Nah singkat cerita kan kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail ya, wahai anakku, arafil manami adbahuka, di mana aku bermimpi, di mana mimpi ini adalah perintah Allah, aku disuruh menyembelihmu. Panzur mada taro, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nah berhubung Nabi Ismail anak soleh, maka kata Nabi Ismail, silahkan abah, silahkan bapak sembelih saya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapatkan saya termasuk golongan orang yang sabar. Singkat cerita, mau disembelih, diubahlah, diangkatlah ya, Nabi Ismail diganti menjadi kambing gitu ya. Nah kambing ini asalnya dari mana? Emang di langit ada peternakan kambing? Kambing ini berasal dari kambingnya Habil, ya waktu itu diangkat untuk korbannya dia waktu sama
Iklimah ketika mau dinikahkan. Jadi kambingnya ini bukan berasal dari kambing baru, tapi kambing anaknya Nabi Adam yang dulu juga pernah berkorban, gitu ya. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim kemudian sadar, oh betapa tingginya kasih sayang Allah sampai manusia yang bermaksiat saja itu masih dikasih jatah sama Allah. Sampai orang yang berbuat dosa saja masih disayang sama Allah. Sampai orang yang gak ibadah saja masih dikasih rahmat sama Allah. Kok saya bukan siapa-siapanya dia, bukan nyiptain dia, enak banget tinggal ngomong matiin. Oh, beginilah kasih sayangnya Allah, inilah kehebatan Allah sebagai Tuhan. Dan kemudian ajaran ini, Pak, diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Tentunya sampai kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi Muhammad ketika ditimpuk di Taif, ngedakwah, nyuruh orang masuk Islam, ditimpuk pakai batu. Bayangin, apakah Nabi Muhammad ngelawan dia? Enggak. Kata Nabi Muhammad, biarin aja. Barangkali kalau dia nggak beriman, nanti anaknya beriman. Kalau anaknya nggak beriman, cucunya nanti yang beriman. Kalau cucunya nggak beriman, mudah-mudahan cicitnya beriman. Alhamdulillah sekarang Taif itu salah satu kota di Arab Saudi yang 100% Muslim. Jadi Arab Saudi itu nggak 100% Muslim, Pak. Ya sama kayak kita, mayoritas Muslim, tapi nggak 100% Muslim. Kalau Mekah, Madinah karuan, ya karena memang dijaga sama undang-undang ya. Tapi kalau kota-kota yang lain, Riyadh, yang lain-lain gitu ya, itu nggak semuanya 100% Muslim. Tapi Taif itu 100% Muslim. Gara-gara doanya Nabi tadi tuh. Nabi Muhammad ketika ditimpuk di Taif, kata malaikat, perlu nggak nih saya laknat orang ini? Kata Nabi Muhammad, tak usah. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Itu sampai sebegitunya, Pak. Kemarin sempat saya cerita tuh tentang peristiwa perang Uhud di mana salah satu paman Nabi yaitu Sayyid Hamzah wafat. Ya, Sayyid Hamzah itu meninggal sambil ngejagain Nabi, Pak. Waktu itu pernah saya cerita tuh ya, karena pinternya Abu Sufyan, dia bikin taktik di bawah itu harta rampasan perang dilepas. Ya, jadi ghanimah, ya kuda ditaro, perhiasan ditaro, seakan-akan mereka menyerah. Karena Arab punya kebiasaan begitu ya. Adatnya Arab itu kalau perang, kalau dia nyerah ditinggalin hartanya. Jadi dianggapnya nyerah, nggak boleh dibunuh. Ya, beda sama perang sekarang. Kalau perang sekarang kan sampai orang jatuh juga dibunuh juga ya. Zaman dulu enggak. Kalau orang udah jatuh terus hartanya dilepas, pedangnya dilepas, kalau dia punya cincinnya dilepas, itu tandanya dia nyerah. Nah, ini Abu Sufyan kan mundur nih. Ketika dia mundur, nah maka orang-orang yang di atas bukit dia turun ke bawah untuk ngambil ghanimah, harta rampasan perang tadi. Walaupun itu udah dilarang sama Nabi, jangan. Ya, jangan kalian turun, nanti kalian bagian, tenang aja. Ya cuman kan namanya orang ini. Ya, makanya gak usah dibohongin, kita juga doyan duit. Ya, sahabat aja doyan duit, apalagi kita sahabat bukan ya. Sahabat aja ngeliat ada harta di bawah, tergiur juga, Pak. Wah, ntar gua kagak kebagian. Ya kan, turun. Nah, singkat cerita itu bukit-bukit dikuasain sama pasukannya Abu Sufyan. Kemudian disitulah dia memanahi orang-orang kaum muslimin, termasuk Kanjeng Nabi. Nabi itu sampai helmnya itu, Pak, ini tembus dengan anak panah. Jadi ininya robek, bawahnya robek. Rasul itu lukanya di perang Uhud itu parah banget. Nah, ini ada kejadian yang luar biasa. Itu darah yang bertetes ditahan sama Rasul pakai tangan. Udah banyak diusapin ke badan. Ini darah yang netes ditahan sama Rasul. Jangan sampai jatuh ke bumi. Selesai perang itu sahabat nanya, ya Rasul, kenapa nggak kau lepaskan saja itu tetesan darah itu? Kenapa kau pegang itu tetesan darah, kamu usapin ke badanmu, nggak sampai dia jatuh ke tanah? Rasul bilang, karena malaikat-malaikat penghuni gunung Uhud, termasuk bumi juga ngancem. Wahai Muhammad, satu tetes aja darah jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, saya terbalikin ini gunung Uhud, biar mereka mati semua. Nabi Muhammad punya harapan, kalau mereka mati semua, ntar anak cucunya gimana? Walaupun mereka kafir, saya punya harapan anak cucunya menjadi orang Islam. Maka ditahan tuh, Pak, darahnya supaya nggak netes ke tanah.
udah banyak diusapin ke badan sambil nahan rasa sakit. Akhirnya bantuan sahabat datang, dibopoklah Nabi Muhammad mundur dari area peperangan. Saat itu Abu Sufyan menyangka Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Akhirnya mereka kemudian pergi. Alhasil alhamdulillah Nabi Muhammad selamat ya. Tapi ini ada ibrah pelajaran yang luar biasa. Sampai segitunya cintanya Nabi, orang kafir aja masih dibela sama Nabi, apalagi orang Islam. Ya begitulah cinta. Kalau cinta itu nggak mandang status, Pak. Sebagaimana Allah memberikan fasilitas bukan hanya kepada orang yang beriman, bukan hanya kepada orang yang sholat, tapi juga mereka yang nggak beriman, bahkan mereka yang meninggalkan sholat tetap dikasih tuh. Jadi jangan disangka, jangan dikira kalau kita ninggalin ibadah hidupnya tentrem, oh berarti Allah senang sama saya. Bukan, itu saking murahnya Allah, saking maha pengasihnya Allah, maka siapa saja selama dia makhluknya pasti diberi oleh Allah, gitu ya. Kita lanjutkan. Fama asana, maka betapa baiknya hadhihi tarbiyatu, pemeliharaan ini, pemeliharaan Allah maksudnya, alaisa anahu, bukankah sesungguhnya Allah maksudnya itu yahfazuka, menjagamu finnahari, di dalam waktu siang, anil afati, dari berbagai mara bahaya, min ghairi iwadin, dengan tanpa imbalan. Nah ini ditanya lagi buat kita nih, ya musonef kitab negor, bukankah Allah selama ini menjaga kita di siang hari dari mara bahaya? Kita nggak dikasih banjir, kita nggak ketabrak, gampangnya gitu ya, kita nggak kecopetan, kita nggak kemalingan. Itu dijaga kita sama Allah tanpa Allah meminta imbalan, tanpa Allah meminta upah kepada kita. Wabil laili, dan juga menjaga di waktu malam, anil makhofati, dari perkara yang menakutkan, min ghairi iwadin, juga dengan tanpa imbalan. Dan Allah menjaga kita di malam hari, kita tidur, kita istirahat, yang kerja masuk malam bisa berangkat dengan tenang, itu dijaga sama Allah sampai pagi harinya tanpa Allah meminta imbalan. Wa'lam, maka ketahuilah, annal harrosa, sesungguhnya para pengawal itu yahrusuna, mereka itu menjaga atau melindungi al-malika, akan rajanya atau penguasanya, kulla lailatin, pada setiap malam. Kalau penjaga saja dia menjaga rajanya setiap malam, fahal yahrusunahu, maka apakah mereka menjaga rajanya an ladgil hasyarati, dari sengatan hewan yang berbahaya. Wahal yahrusuna, dan apakah mereka menjaga juga an antanzila bihi, dari turunnya atau adanya al-baliyatu, mara bahaya atau bencana. Pengawal saja, kalau bahasa sekarang yang kerennya bodyguard, atau kalau presiden mah pas pampres, yang menjaga penguasa, yang menjaga majikannya, gampangnya begitu ya, itu saja nggak bisa menjaga sepenuhnya. Yang dia bisa jaga ya keamanannya doang. Dia nggak bisa jaga tiba-tiba ada rudal datang, nggak bisa jaga dia mati juga tuh orang, bahasa kasarnya gitu. Dia nggak bisa jaga seandainya tiba-tiba majikannya terkena stroke, ya mati langsung majikannya misalnya begitu. Nggak bisa. Yang dia bisa jaga yang kelihatan. Itu pengawal, itu pas pampres bahasa gampangnya, itu bodyguard yang menjaga majikannya, tetap punya batasan. Dia punya batasan itu. Tapi Allah menjaga kita tanpa batasan. Allah menjaga kita seharian ini tanpa batasan, Pak. Ya, nggak ada batasannya maksudnya. Dan Allah ketika menjaga kita itu tanpa imbalan. Bodyguard disuruh ngejagain majikannya ya dibayar. Pas pampres ngejagain presiden digaji. Ya, semua orang yang ngejagain itu tukang kebun misalnya gitu ya, tukang apalah misalnya gitu yang jaga rumah pasti dibayar. Tapi Allah nggak butuh bayaran. Allah nggak bertambah kehebatannya gara-gara kita beribadah kepadanya, enggak. Cuman
Allah itu punya sifat senang. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Dia berwudu, dia suka mandi. Dalam hal lain membersihkan diri maksudnya tobat, insaf, sholat gitu ya. Innallaha yuhibbul awabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, Allah itu cinta dengan orang yang tobat dan orang yang suka mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Banyak ya lafaz-lafaz. Nah, walaupun Allah nggak butuh, Allah punya sifat cinta. Nah, yang kita andelin tuh cintanya itu. Ya, dulu pernah saya sampaikan, berhubungan sama orang nih bukan Tuhan, orang aja. Berhubungan sama orang yang dia nggak butuh sama kita aja susah. Kita butuh sama dia lah, dia nggak butuh sama kita susah lah. Ada orang kaya kita pengen minjem duit 10 juta misalnya. Mau gimana? Mau nyuciin mobilnya, udah ada yang nyuciin. Mau motongin rumputnya, udah ada yang motongin. Mau bersihin rumahnya, udah ada pembantu. Itu hubungan sama manusia ya. Padahal kita pengen ngambil satu manfaat dari dia. Gimana cara cari mukanya? Susah. Lah ini kita hubungan sama Allah yang gak perlu apapun dari kita. Lebih susah lagi. Harusnya begitu. Cuman untungnya Allah masih punya sifat suka. Hub tadi itu mahabbah. Allah senang orang yang begini, Allah senang orang yang begitu. Nah, kesempatan Allah senang tadi itu yang kita ambil. Allah senang orang yang tobat, yuk kita jadi orang yang tobat. Orang yang insaf, sadar diri, mawas diri gitu ya. Allah senang orang yang mensucikan diri, yuk biasain hidup bersih. Ya, kalau bisa kemana-mana dawamul wudu, wudunya batal, wudu lagi. Di kantor wudu batal, wudu lagi. Di dagangan wudu batal, wudu lagi. Karena Allah senang sama orang kayak begitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi walaupun Allah nggak butuh kita, tapi Allah punya sifat mahabbah. Nah itu yang bisa kita manfaatin. Ibarat tadi ada orang kaya, kita butuh sama dia nih, kita bingung apaan ya, semua serba ke fasilitas ya kan. Ah yaudah deh, beliin aja makanan kesukaan dia. Wah dia sukanya misalnya sayur asem gitu ya, pakai ikan cuek misalnya gitu ya, pakai sambal terasi. Wah, ini orang paling seneng sama makanan ini, dia beli. Padahal mah harganya nggak seberapa. Cuma dasar ini orang seneng. Bawa apa pak? Wah, bapak tahu aja kesenangan saya, sayur asem, ikan cuek, pakai sambal terasi. Ini pak mantep pak. Ya. Baru deh ngomong-ngomong pak. Nah, gak boleh ngomong-ngomong tuh ya. Nah, ngomong-ngomong pak, saya ada perlu nih pak gitu. Nah itu gara-gara begitu doang. Ya gampangnya tadi, kita sholat kita seberapa sih pak? Coba deh kalau kita mau sadar diri ya, bukannya pesimis ya, tapi ya kita sadar diri lah. Sholat kita tuh yang begitu loh, bisa bikin kita masuk surga loh. Coba sholat kita yang Allahu Akbar, kadang mikirin anak, kadang mikirin bini, kadang mikirin listrik, waduh bunyi lagi tit ya kan, belum dibayar, air belum dibayar. Sholat yang kayak begitu tuh, yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, itu mengantarkan kita ke surga. Bayangin coba, kebayang nggak surga dengan sholat kita model kayak gitu? Kalau saya Tuhannya kagak. Kalau saya Tuhannya, wah sholat kayak gitu loh, masuk surga. Untuk Tuhannya bukan saya, Tuhannya Allah. Walaupun sholat kayak begitu, itulah nanti yang kelak akan mengantarkan kita ke dalam surga. Tuh luar biasa. Jadi, kalau kita pikir-pikir, kita sedekah kadang-kadang ada riaknya, ada pamernya, pengen dianggap orang baik kan? Ya apalah, nggak terlepas kita. Yang kayak begitu mengantarkan kita ke surga, Pak. Padahal kalau bicara butuhnya Allah kagak butuh. Ya innallaha la yahtaju ila ghairi. Allah itu nggak butuh dengan apapun. Ya kalau Allah butuh berarti sama kayak kita dong, butuh sesuatu. Ya. Allah itu nggak butuh. Ya. Nah kemudian amal haqqu ta'ala, adapun sesungguhnya hakikatnya Allah Ta'ala, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yahrusuhu, menjaganya, maksudnya menjaga kita ya, makhluknya dijaga sama Allah, minal afati, dari berbagai mara bahaya atau bencana ya. Wa yasunahu, dan kemudian menjaganya minal makhofati, dari berbagai perkara yang menakutkan.
ba'da in kana, padahal mungkin adanya, qad zajja, bisa saja terkadang terjadi, awal laili, pada awal malam hari, fi anwa'il mahzurati, dalam berbagai macam bahaya keburukan. Jadi bisa saja dalam malam ini kita ditargetkan oleh perampok misalnya, tapi dijaga sama Allah. Bisa saja malam ini mungkin tadinya kita bakal kesandung, jatuh misalnya, tapi diselamatkan oleh Allah. Ya tentunya ada faktor-faktor ya. Misalnya karena kita sedekah gitu ya, karena kita berbuat baik, ada faktor lain. Wa aqsamil mahrumati, dan juga dari berbagai jenis perkara yang terlarang, wal munkaroti, dan juga perkara yang diingkari, maksudnya perkara yang kita nggak suka. Tuh, Allah ngejaga kita dari semua hal itu sehingga kita aman-aman aja, Pak. Besok pagi kita bangun ketemu lagi sama keluarga kita. Fama akbaro, maka betapa besarnya hadhihi tarbiyatu, pemeliharaan Allah ini, wa ma ahsanaha, dan juga betapa baiknya pemeliharaan Allah tersebut. Alaisa minat tarbiyati, bukankah dari pemeliharaannya Allah ini, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, al adami, adapun anak Adam, ya maksudnya manusia ya, kita nih, itu bunyanur rabbi, adalah bagaikan bangunannya Tuhan. Nah, diumpamakan kita itu seperti bangunan yang dibuat oleh Allah, mal'unun, yang mana terkutuklah, man, bagi orang, hadama, yang dia merobohkan atau menghancurkan, bunyana rabbi, akan bangunan Tuhannya tersebut. Jadi kita diumpamakan seperti bangunan yang dibuat oleh Allah. Tentunya Allah marah kalau bangunannya dihancurin, gampangnya begitu. Sama, manusia itu juga begitu. Makanya di antara dosa besar itu yaitu menyakiti sesama manusia, walaupun dia bukan orang Islam, ya, apalagi sampai orang Islam, itu lebih bahaya lagi. Makanya membunuh saja dalam daftar dosa besar itu menempati urutan kedua setelah syirik. Ya, setelah syirik, musyrik, murtad, itu sama ya, kafir. Nah, itu yang gak diampunin sama Allah. Terus yang kedua, ini adalah orang yang membunuh tanpa hak, ya, membunuh, ya pokoknya dia punya tujuan apa, bunuh gitu ya. Nah, ini haram. Kecuali ada orang membunuh, dia membela diri. Ada orang malam-malam dibegal, motornya mau diambil, dia bela diri, akhirnya berantem, si pembegalnya tusuk sama si korban, mati. Nah, ini orang tidak terhukum dosa besar karena dia lagi membela diri. Ada orang rumahnya kerampok, dimasukin maling, ngebela diri, ya, dilemparin panci tuh maling, kegetok palanya, mati. Nah, ini orang yang punya rumah tidak terhukumi membunuh, ya. Yang maksud di sini adalah membunuh yang dia itu dia punya dendam atau tidak punya dendam, atau punya rasa kesal, tidak punya rasa kesal, kemudian orang Islam itu dibunuh. Itu termasuk daftar dosa besar yang kedua, Pak, setelah musyrik. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar membunuh ini yang secara sengaja itu tidak diampuni juga dosanya. Menurut beberapa ulama ya, menurut ijma ulama, kesepakatan ulama, yang nggak diampuni itu dosa musyrik, dosa syirik, ya. Tapi ada beberapa ulama yang menghukumi orang yang membunuh itu pun itu juga termasuk dosa besar. Ya, nanti dibuka di surah An-Nisa ayat 23. Nah, di situ disebutin di antara dosa besar yaitu mayyaqtul, orang yang dia membunuh muta'ammidan, secara sengaja. Orang yang membunuh secara sengaja, jazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya dia ada di neraka jahanam abadi selama-lamanya. Jadi disamakan seperti orang yang musyrik, disamakan seperti orang yang murtad. Ibnu Abbas ditanya, apakah ini ayat dihapus? Kalau di bahasa ilmu tafsir namanya dimansuh. Ya, jadi ada ayat yang hukumnya dimansuh, dihapus. Pernah sahabat Abdullah bin Abbas ditanya, apakah ini ayat sudah dimansuh? Sebab orang yang wafat dia mati dalam keadaan kafir, iya, ulama sepakat bahwa dia
masuk ke dalam neraka abadan abada, abadi selamanya. Tapi kalau orang yang Islam, dia mati membunuh atau dia mati bunuh diri, masa dia masuk ke dalam neraka juga selama-lamanya? Nah, Abdullah bin Abbas menjawab, iya, ini ayat belum dinasakh, ini ayat belum dimansuh, berarti ini masih berlaku. Makanya beberapa ulama menyatakan orang yang membunuh atau bunuh diri gampangnya tanpa hak, sekali lagi ya, tanpa hak dia membunuh, maka orang tersebut masuk ke dalam neraka jahanam. Yang dosa itu nggak bisa diampunin sama Allah seperti halnya dosa berbuat syirik. Kenapa? Kan timbul pertanyaan ya. Nah, ini ibrohnya. Dalam kitab tafsir At-Tabari disebutin, karena ketika orang membunuh atau dia bunuh diri, maka dia menghentikan dakwah Islam. Ini ada orang Islam terus dibunuh, maka selesai dakwahnya. Maka dia nggak bisa lagi ngomong kebaikan, maka dia nggak punya lagi pahala untuk menunaikan sholat. Kalau seandainya yang dibunuh ustadz, ulama misalnya gitu, dia berarti nggak bisa lagi mengajak kebaikan, nggak bisa lagi ngajar, nggak bisa lagi berdakwah. Nggak usah ulama lah, nggak usah ustadz lah, orang biasa deh. Orang biasa dibunuh. Dia barangkali punya kakak, punya adik yang biasa diajak sholat, maka seketika itu juga berhenti ajakan sholatnya. Kalau dia punya anak, dia punya cucu, biasanya ngajak anak, ngajak cucu sholat, maka berhenti ajakan sholatnya. Gara-gara dia dibunuh, dia mati, berhenti dakwah Islam. Begitulah besarnya dosanya orang membunuh. Jadi bukan masalah membunuhnya saja, tapi ngerempet ke arah yang lain. Disitulah Allah menjaga kita ya dengan luar biasa, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, merawat kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Adapun ketika kita memang sudah payah, sudah sakit, ya memang sudah takdir. Atau kalau kita mendekati ajal kelak nanti, ya memang berarti jatah hidup kita sudah mau habis, ya udah terima aja. Selama jatah hidup kita masih ada, insya Allah Allah akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Yang penting kitanya yakin atas apa-apa yang dilakukan oleh Allah, khususnya masalah takdir baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Falihadal makna, dan inilah makna dari qala Allah Ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, qul man ya'ulukum, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.